di antara bisa membaguskan akhlak seseorang, menjadi pribadi yang baik, salah satunya adalah orang kalau dia mengerjakan salat sesuai syarat dan rukunnya berdasarkan sunnah-sunnah Nabi, itu bisa mengubah akhlak seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Aslu fi Sifatus Shalah, ya, menjelaskan tentang asal sifat salat Nabi, karya seorang ulama yang terkemuka yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kita menjelaskan kemarin macam-macam doa iftitah. Kita masuk pada nomor 4 ya. Kemarin doa iftitah yaitu ada tambahan wa ana awwalul muslimin, dan tambahan ini benar ya. Bukan wa ana minal muslimin, tapi wa ana awwalul muslimin. Kemudian Syekh mengatakan wa yazid Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mal la yahdi li ahsaniha illa ant wa qini sayyi'al akhlaqi wal a'mal la yaki sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukilah aku akhlak dan amal yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki kepada hal-hal selain itu, hal itu selain Engkau semata. Dan jauhkanlah aku ya Allah dari akhlak dan amal-amal yang jelek. Tidak ada yang dapat menjauhkan dari keburukan akhlak dan amal kecuali Engkau semata. Di antara doa iftitah juga yang dibaca oleh Nabi SAW, dan ini juga bagian dari doa ini wajjahtu, yaitu ada tambahan Allahumma dini li ahsanil akhlaq. Tambahan ini sahih. Tambahan ini sahih di dalam doa ini wajjahtu wajhiyya. Hadis ini, tambahan ini berisi banyak faedah sebetulnya. Ini adalah permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak yang baik. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik. Tentu ya seorang muslim ya dia minta kepada Allah dengan akhlak yang baik. Maka kata para ulama, subhanallah, di antara yang bisa para ulama menyebutkan faedah dari doa iftitah ini, di antara bisa membaguskan akhlak seseorang, menjadi pribadi yang baik, salah satunya adalah orang kalau dia mengerjakan salat sesuai syarat dan rukunnya berdasarkan sunnah-sunnah Nabi, itu bisa mengubah akhlak seseorang. Bisa mengubah akhlak seseorang. Makanya salat ini luar biasa. Orang yang dulu tabiatnya kasar dan yang lainnya, tapi ketika dia salat mengerjakan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itu mengubah kepribadiannya. Maka di antara faedah yang disebut oleh para ulama dari hadis ini, salat itu kalau dikerjakan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, akhlak kita yang buruk itu berubah. Kalau pengen kada percaya, praktekkan. Ya, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita.
Maka hadis ini menunjukkan demikian. Ya Allah, berikanlah petunjuk akhlak yang baik. Kemudian seseorang itu ketika dia berakhlak itu ada 3 macam. Ada orang itu kadang akhlaknya baik total. Ada orang itu akhlaknya buruk total. Ada orang itu kadang baik, kadang jelek akhlaknya. Kadang bakhil, kadang dermawan. Kadang penyarikan, kadang kada. Ya, kadang ada sebagian orang itu apa? Akhlaknya campuran. Kadang emosian, kadang kada. Ya. Pas kada berduit emosinya luar biasa. Kada habisi duit, ya habisi duit kada emosi dan seterusnya. Maka ada orang itu apa? Gabungan akhlaknya. Subhanallah. Manusia ada demikian. Maka di dalam hadis ini kalau Anda cermati, Nabi SAW beliau meminta kepada Allah akhlak yang baik. Apakah cukup beliau minta kepada Allah akhlak yang baik? Tidak. Beliau kata Nabi SAW, jauhkan ya Allah juga aku ini akhlak yang buruk. Jadi kita itu minta sama Allah tuh akhlak yang baik dan juga dijauhkan dari akhlak yang buruk. Ya. Karena ada orang itu berakhlak baik, tetapi di sisi lain dia masih juga melakukan akhlak yang jelek. Maka minta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan ya akhlak-akhlak yang jelek. Kemudian yang tidak bisa memberikan hidayah semacam ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata beliau di sini, adapun doa yang kelima yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara doa iftitah adalah doa yang disebutkan dalam sebuah hadis, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maha suci engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu, maha suci namamu dan maha tinggi kehormatanmu. Tidak ada ilah yang hak selain engkau. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin agak panjang pada masalah hadis ini, karena hadis ini doa iftitah yang mungkin juga sering dibaca oleh kebanyakan kaum muslimin. Pertama, hadis ini ya disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, beliau menghasankan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Tetapi di dalam Sahih Muslim hadis ini tidak sampai kepada Nabi, melainkan perkataan sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Jadi hadis ini diriwayatkan dari 2 jalur. Pertama, jalur mauquf. Mauquf itu sampai kepada sahabat yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dan ini yang ada di dalam Sahih Muslim. Dan ini tidak masalah, ini perkataan sahabat Umar, beliau mengucapkan doa ini ya ketika beliau ya ketika doa iftitah di dalam salat. Kemudian yang kedua, hadis ini datang jalur dari Syekh Albani menyebutkan di sini, datang jalur dari sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ini sampai kepada Nabi. Di antara sahabat yang meriwayatkan hadis ini ada beberapa sahabat. Pertama ada Aisyah yang meriwayatkan hadis ini. Yang kedua ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini. Yang ketiga ada Anas bin Malik. Yang keempat datang dari hadis Jabir bin Abdullah. Jadi ada 4 sahabat yang meriwayatkan hadis ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Plus ditambah Umar, tapi Umar tidak sampai kepada Nabi, merupakan perkataan Umar. Yang sahih adalah perkataan Umar. Adapun per hadis ini, Syekh Albani menghasankan. Wallahu a'lam, dari sisi sanad, 4 hadis ini tidak terlepas dari cacat dari sanadnya. Tidak terlepas dari cacat sanadnya. Saya akan sebutkan satu persatu. Pertama, hadis Aisyah. Ya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika meriwayatkan hadis ini, meriwayatkan dari Aisyah itu 3 orang. Ya. Jadi yang meriwayatkan dari Aisyah itu ada 3 orang. Jalur dari Aisyah ini, jalurnya ada 3 orang. Jalur yang pertama ya, datang dari jalur Abil Jauza, ya, yang diriwayatkan oleh Abi Daud di dalam kitab Sunannya. Abu Jauza di sini ya, diriwayatkan ya, Abu Daud meriwayatkan dari jalur Talaq ibn Ghannam, dari Abdus Salam ibn Harb, dari Budail ibn Maisarah, dari Abil Jauza, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
istaftah as-shalah qal subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Kata Abi Daud dari Talq bin Ghanam, dari Abdus Salam bin Harb, dari Budail bin Maisarah, dari Abil Jauza, dari Aisyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika membaca doa iftitah boleh membaca subhanakallahumma wa bihamdika. Hadis ini dikritik oleh para ulama. Kenapa? Kata para ulama sanad hadis ini ada 3 cacat di dalam sanad hadis ini. Pertama, kata para ulama rahimallahu taala, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Talq ibni Ghanam. Ya. Para ulama mengatakan Talq ibn Ghanam ini tafarrud di dalam meriwayatkan hadis ini. Menunjukkan tersebut Abu Daud sendiri mengomentari hadis ini. Kata beliau, hadzal hadis laisa bil masyhur. Hadis ini bukan hadis yang masyhur, kata Imam Abi Daud. An Abdus Salam ibn Harb. Lam yarwihi illa Talq ibni Ghanam. Kata beliau bahwasanya hadis ini bukan masyhur dan ini diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Salam dan tidak meriwayatkannya dari Talq ibni Ghanam. Wa qad rawa qissatus shalah an Budail ibni Maisarah jama'atun lam yadhkuru fiha syai'an min hadha. Kata Imam Abi Daud telah meriwayatkan hadis ini dari Budail ibni Maisarah. Budail ibni Maisarah jamaah rawi-rawi banyak meriwayatkan hadis ini. Dari Budail ibn Maisarah tidak ada satupun yang menyebutkan doa iftitah ini, kata Imam Abi Daud. Maka ini cacat pertama apa disebut dalam ilmu hadis tafarrud seorang rawi. Tafarrud itu rawi itu sendirian, tidak ada temannya dalam meriwayatkan hadis, ya. Kemudian yang sendirian ini meriwayatkan hadis, hafalannya itu tidak bisa diterima kalau dia sendirian. Itu disebut tafarrud. Jadi kadang ada hadis itu diriwayatkan oleh seorang rawi sendirian, dia meriwayatkan hadis tapi diterima para ulama. Kenapa? Karena hafalannya kuat, ya, terpercaya, diterima para ulama. Tetapi ada seorang rawi ketika dia meriwayatkan hadis sendirian tidak diterima oleh para ulama. Kenapa? Karena kalau dia sendirian sering salah. Kemungkinan salahnya lebih besar. Maka tidak diterima, termasuk di dalam hadis. Ini cacat pertama. Itu yang disebut dengan para ulama cacat, dicacatkan hadis itu karena illatut tafarrud. Tafarrud itu di sendirian yang mana dia tidak bisa kalau sendirian meriwayatkan hadis, harus berkawan. Ini harus berkawan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian cacat yang kedua, hadis ini, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Budail bin Maisarah. Jadi madar isnad. Kalau ada papan tulis saya gambarkan, tapi nggak apa-apa. Hadis ini madar isnadnya ada pada Budail bin Maisarah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Budail bin Maisarah dari Abi Zauza dari Aisyah. Yang meriwayatkan hadis ini, yang menyebutkan doa iftitah ini Abdus Salam bin Harb. Menyebutkan doa subhanakallahumma rabbana subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Yang meriwayatkan hadis ini Abdus Salam bin Harb dari Budail bin Maisarah. Murid-murid Budail bin Maisarah yang lain seperti Syu'bah, Husain al-Muallim, Sa'id bin Abi Aruba, Aban bin Yazid al-Attar, Abdurrahman bin Budail dan banyak lagi, ketika meriwayatkan hadis ini, ya, maka tidak menyebutkan doa iftitah ini. Tidak menyebutkan doa iftitah ini dari hadis Aisyah. Ini menunjukkan bahwasanya dia menjadi rawi yang banyak tidak menyebutkan doa iftitah ini. Kemudian yang ketiga, sebab lemahnya hadis Aisyah ini adalah Abu Jauza. Abu Jauza ini tidak mendengar dari Aisyah. Aisyah bukan gurunya. Bukan gurunya. Dia tidak mendengar ini dari Aisyah. Dan ini dikatakan oleh para ulama hadis. Di antara yang mengatakannya adalah Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Abdul Bar, la yu'raf lahu sama' min Aisyah. Sesungguhnya Abu Jauza, kata Imam Abdul Bar dalam Tamhid, dia tidak mendengar, tidak diketahui dia pernah mendengar dari Aisyah. Maka dari jalur Aisyah, ini jalur pertama dari Aisyah, jalur Abu Jauza. Ada 3 cacat. Kata kita Aisyah ini ada 3 jalur. Jalur yang kedua, jalur Amrah. Ya, singkat saja, jalur Amrah. Jalur Amrah ini juga, ya, jalur yang lemah. Ya. Kenapa? Karena, ya, di dalam sanadnya, ya, ada seorang rawi, ya, yang bernama Harisah ibni Abi Rijal. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ishaq ibn Rahuyah dalam kitab Musnadnya dan Ibnu Majah
dari jalur Haris bin Abi Rijal dari Amrah dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Harisah meriwayatkan dari Amrah dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sanad hadis ini ada Harisah bin Abi Rijal. Harisah bin Abi Rijal ini dikomentari para ulama riwayatnya, di antaranya Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan Harisah bin Abi Rijal an Amrah munkarul hadis. Kalau Haris bin Abi Rijal meriwayatkan hadis ini dari Amrah, maka dia orang mungkar hadis, orang yang sangat mungkar hadisnya. Artinya hadisnya tidak bisa diterima. Hadis yang sangat mungkar, tidak diterima periwayatannya. Disebut oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Tarikhul Kabir. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah. Kata beliau, Harisah bin Muhammad rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Laisa mimman yuhtaju ahlul hadis bihadisihi. Sesungguhnya ahlul hadis tidak berhujjah dengan hadisnya, artinya tidak mengambil hadisnya. Hadisnya lemah. Oleh karena itu, jalur yang kedua ini pun dari Aisyah jalur yang lemah, sangat lemah. Jalur yang ketiga dari Aisyah jalur Atha ibn Abi Rabah. Jalur Atha ibn Abi Rabah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dalam Sunan dan juga diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitabnya Ad-Du'a. Tetapi jalur Atha ibn Abi Rabah ini juga jalur yang lemah. Jadi, kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Sahal ibn Amir. Sahal ibn Amir ini dikatakan oleh para ulama matrukul hadis. Seorang yang ditinggalkan hadisnya. Imam Bukhari mengatakan munkarul hadis. Orang yang diingkari hadisnya. Sehingga ketiga jalur dari Aisyah ini semua jalur lemah. Ustaz, jalur yang tiga jalur dari Aisyah ini apakah saling bisa menguatkan? Tidak bisa. Karena semua cacat sangat lemah. Dalam ilmu hadis tidak bisa dikuatkan. Maka jalur Aisyah tidak sahih hadis ini. Maka kita berpindah ke sahabat yang lain. Kita katakan tadi hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat. Sahabat yang kedua meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis ini, ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id, ya, dari jalur Ali ibni Ali Ar-Rifai dari Abi Mutawakkil An-Naji dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail kabbar, thumma yaqul subhanakallah wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk." Sesungguhnya kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau bangun dari salat malam, beliau bertakbir. Kemudian beliau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Beliau membaca ini. Hadis ini menjadi muskilah, kenapa? Hadis ini kata para ulama rahimahullahu taala, ya, di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Ja'far ibnu Sulaiman. Ja'far ibnu Sulaiman, namanya Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai. Ketika Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai ketika meriwayatkan hadis ini, beliau salah dalam periwayatan hadis ini pada dua tempat di dalam hadis ini. Pertama dari sisi matan, ya, dan yang kedua dari sisi sanad. Adapun, ya, dari sisi matan, ya, beliau salah dalam hadis ini, ya, salahnya dua kali, ya. Pertama, beliau jadikan hadis ini bersambung kepada hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Padahal sebetulnya hadis ini datang dari hadis Hasan. Dari hadis Hasan meriwayatkan hadis ini kepada Nabi secara mursal. Ya, secara mursal. Dan itu dari mana Ustaz pian tahu itu? Itu dibuktikan di riwayat-riwayat yang lain. Riwayat apa? Ya. Ya, yaitu riwayat Ali ibn al-Ja'ad. Ali ibn al-Ja'ad ketika meriwayatkan hadis ini dari Ali ibn Ali Ar-Rifai, sama gurunya dengan Ja'far ibn Sulaiman. Dia menjadikan hadis ini diriwayatkan kepada Hasan langsung kepada Nabi. Dia jadikan hadis ini langsung kepada Hasan kepada Nabi. Ali bin Ja'ad itu lebih kuat kedudukannya, ya, dari sisi hafalan, ya, daripada Ja'far ibn Sulaiman Ad-Dubai. Ya, sehingga Ali bin Ja'ad menjadikan hadis ini hadis yang mursal. Hadis yang mursal. Mursal itu tidak diriwayatkan oleh sahabat, tapi tabi'in langsung kepada Nabi. Maka di sini kesalahannya.
Kemudian yang kesalahan yang kedua ya, adalah beliau ya, menjadikan ya, hadis ini ya, menjadikan hadis ini dari Musnad Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian juga beliau menyebutkan bahwasanya hadis ini dari Abil Mutawakkil. Padahal hadis ini datang bukan dari Abil Mutawakkil, tetapi dari ya, Hisham ibni Hassan. Dari Hisham ibni Hassan. Hisham ibni Hassan meriwayatkan hadis ini dari Hasan secara mursal. Maka hadis Abu Sa'id dilemahkan dari sisi ini. Hadisnya adalah hadis yang mursal. Kemudian yang ketiga adalah hadis Anas. Syekh Albani juga menyebutkan di sini hadis Anas radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik. Hadis Anas ini juga Bapak Ibu diriwayatkan dari tiga jalur. Jalur pertama ya, diriwayatkan oleh jalur Husain ibn al-Aswad dari Muhammad ibn Khalid dari Abi Khalid al-Ahmar dari Humaid dari Anas dari Nabi SAW. Kata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftaftaha as-salah kabbar wa rafa'a yadayhi hatta yuhadi bi ibhamaihi udhunayhi summa yaqul subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kata Anas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau ya, membuka salat, beliau bertakbir, mengangkat tangannya sejajar dengan kedua telinganya, kemudian Nabi mengatakan doa iftitah tadi, subhanakallahumma wa bihamdika sampai akhir. Hadis ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai para ulama ya, hadis yang sangat lemah ya. Kenapa kata para ulama? Bahkan ya, Abu Hatim mengatakan hadis ini hadza hadisun kadhbu, hadza hadisu kadzabun. Kata beliau hadza hadisu kadzibun la asla lahu. Kata Abu Hatim hadis ini hadis yang dusta. Tidak ada asalnya, kata Imam Abu Hatim. Abu Hatim ini adalah seorang ulama hadis. Levelnya selevel Imam Bukhari. Kata beliau, hadza hadisu kadzibun la asla lahu. Tidak ada asalnya, kata beliau. Kenapa? Ya. Karena di dalam sanadnya itu ada seorang rawi bernama Husain ibn al-Aswad. Makanya Imam Abu Hatim mengatakan hadza hadis kadzibun la asla lahu. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Husain bin Aswad. Husain bin Aswad ini Imam Ahmad pernah ditanya tentang dia, bagaimana keadaannya? Kata Imam Ahmad, la a'rifuhu. Saya tidak mengetahui keadaannya, kata Imam Ahmad. Imam Ibnu Adi, ya ini juga imam ulama jarh wa ta'dil. Beliau ditanya tentang masalah ini. Kata beliau, yasrikul hadis wa ahadisu la yutaba 'alaiha. Kata beliau, Husain ibn al-Aswad ini adalah yasrikul hadis, suka mencuri hadis. Mencuri hadis itu bukan mengambil kitab hadis, kada. Maksudnya mencuri hadis itu ada hadis orang, sanad orang, diambil sanad itu dinisbatkan kepada-nya. Itu mencuri hadis namanya, bukan mencuri buku hadis. Jadi dia mencuri sanad orang. Nah, ini kalau zaman sekarang pencurian secara digital dalam ilmu hadis juga ada dulu. Sanad orang dicuri, dinisbatkan kepada dia. Jadi orang tidak tahu. Ya, makanya kata Ibnu Adi, dia ini suka mencuri hadis orang. Dia suka mencuri hadis orang. Kalau rawi disifati dia suka mencuri hadis, hadis itu sangat lemah. Makanya hadis Anas ini dari jalur pertama ini jalur yang lemah. Jalur yang kedua hadis Anas ini datang dari jalur Fadl bin Musa As-Sinani dari Humaid At-Tawil dari Anas radhiyallahu taala anhu. Kata para ulama rahimallahu taala, hadis ini juga hadis yang lemah. Kenapa? Karena kata para ulama rahimallahu taala, Fadl ibnu Musa ini menyelisihi ya teman-teman atau menyelisihi rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini dari Humaid. Rawi-rawi ketika hadis ini meriwayatkan dari Humaid seperti Hammad ibn Salamah, kemudian Sahal ibn Yusuf, kemudian Muhammad ibn Abdullah, wa Abdullah ibn Bakar, wa Ismail ibn Ja'far, wa Zaid ibn Qudamah, wa Khalid ibn al-Haris, semuanya ketika mereka meriwayatkan hadis ini, mereka tidak menyebutkan doa iftitah ini. Tidak menyebutkan doa iftitah ini. Yang menyebutkan doa iftitah ini dari Humaid adalah Fadl ibn Musa. Jadi Humaid At-Tawil,
muridnya Anas punya murid namanya Fadl ibnu Musa, dan dia punya murid yang paling banyak lagi muridnya, sepuluhan, lebih dari sepuluhan muridnya meriwayatkan hadis ini tidak menyebutkan doa iftitah, yang menyebutkan cuma Fadl ibnu Musa. Maka ini disebut dengan hadis yang syadz, hadis yang mungkar, tidak diterima periwayatannya dalam ilmu hadis. Ya. Kemudian jalur yang ketiga dari Anas, saya katakan dari jalur Anas ini sama seperti jalur Aisyah, ada 3 jalur. Jalur Aid ibnu Shuraih. Aid ibnu Shuraih meriwayatkan hadis ini dari Aisyah. Tapi Aid ibnu Shuraih ini, ya, jalur Aid ibnu Shuraih ini juga jalur yang sangat lemah. Kenapa? Karena Aid ibnu Shuraih ini dikatakan oleh para ulama laisa bisyai'. Kata Ibnu Thahir laisa bisyai'. Dia tidak memiliki apa-apa. Kalau rawi dikatakan laisa bisyai', tidak memiliki apa-apa, itu rawi itu sangat lemah. Oh, ya. Dia tidak bisa apa-apa, untuk apa dipakai? Maksudnya demikian. Dia tidak memiliki apa-apa, kata Ibnu Thahir. Ya, dan juga ulama-ulama yang lain seperti Abu Hatim dan yang lainnya. Oleh karena itu, ya, hadis ini, ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Terakhir adalah hadis dari jalur hadis Jabir. Hadis Jabir ini datang, ya, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullahu taala di dalam kitabnya As-Sunanu Al-Kubra. Ya. Maka hadis ini, ya, hadis ini juga hadis yang muttarib. Hadis yang muttarib. Karena kadang, ya, hadis ini, ya, kadang hadis ini dijadikan sahabatnya Jabir. Kadang hadis ini dijadikan sahabatnya Muhammad bin Salam al-Ansari. Kadang hadis ini dijadikan sahabat yang meriwayatkannya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Jadi di dalam sanadnya ada ittirab. Ittirab itu rawinya itu tidak konsisten dalam periwayatan hadis. Beraneka ragam, tidak konsisten, tidak satu periwayatan. Kadang dia jadikan hadis ini yang meriwayatkan Jabir. Kadang dia jadikan hadis ini yang meriwayatkan adalah Ali bin Abi Thalib. Kadang dia katakan hadis ini yang meriwayatkan adalah Muhammad ibn Maslam al-Ansari. Ini rawi kalau punya semacam ini, dia tidak konsisten. Kalau dia tidak konsisten berarti hafalannya bermasalah. Kalau hafalnya bermasalah, maka tidak diterima hadisnya. Maka ini, ya, sebab kenapa kita katakan hadis yang kelima di sini adalah hadisnya lemah. Ya. Syekh Albani rahimahullahu taala beliau berpendapat hadis ini bisa dihasankan tadi karena tadi banyak jalurnya. Tetapi saya katakan wallahu alam, saya condong kepada hadis ini secara marfu hadisnya lemah. Tapi secara mauquf hadisnya sahih. Perkataan Umar bin Khattab di dalam Sahih Muslim. Untuk diamalkan boleh tidak? Boleh diamalkan. Tidak ada masalah untuk diamalkan. Tetapi ini adalah perbuatan Umar bin Khattab. Ya, tidak sampai kepada Nabi. Dan insya Allah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada asalnya sahabat, dan tidak ada sahabat yang mengingkari pada asalnya dia mengambil juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari sisi hadis sanad itu dia hadisnya lemah. Makanya para ulama mengatakan hadis yang paling lemah di dalam doa iftitah, hadis yang paling lemah dalam doa iftitah adalah hadis ini. Jadi kalau Anda lihat doa-doa iftitah semua, maka hadis yang paling lemah adalah hadis ini. Makanya saya sengaja menyebutkan, karena kalau saya lewat begitu saja hadis ini lemah, mungkin orang bertanya, lemahnya apa Ustaz? Maka saya jelaskan. Mudah-mudahan pian tadi paham. Taib. Kemudian kata beliau, wa misluhu inna ahabbal kalam, ya, kemudian di sini Syekh menyebutkan wa qala sallallahu alaihi wasallam inna ahabbal kalam ila Allah ay yaqula al-abdu subhanakallahumma. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya perkataan yang paling dicintai oleh Allah adalah seorang hamba mengatakan subhanakallahumma. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan doa itu kalau dimulai dengan Allahumma, itu kata para ulama itu doa yang paling afdal. Kenapa? Karena seseorang ketika dia memulai doanya dengan seperti ini, Allahumma atau subhanakallahumma, dia itu seolah-olah meminta kepada Allah dengan seluruh nama dan sifat-sifat Allah. Maka orang ketika mengatakan Allahumma inna nas'alukal huda, ya, maka banyak Anda perhatikan doa Nabi itu sering dimulai dengan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ba'id baini. Banyak sekali doa Nabi itu kalau Anda kumpulkan dimulai dengan kata Allahumma.
Kata para ulama, apa hikmahnya doa dengan memulai dengan Allah, Allahumma? Hikmahnya kata para ulama rahimallahu taala, seseorang memulai doa, mengucapkan doa dan kata Allahumma, maka kata para ulama seolah-olah dia meminta kepada Allah seluruh dengan nama dan sifat-sifat Allah. Seluruh nama dan sifat-sifat Allah dia meminta dengan doa tersebut. Makanya kata para ulama paling bagus doa itu dimulai dengan kata Allah, Allahumma. Karena Anda meminta kepada Allah dengan seluruh nama dan sifat-sifat Allah. Dan itu tidak Anda dapatkan dalam bahasa Indonesia. Maka kadang bahasa Arab itu jami' mani. Singkat padat bahasa Arab itu. Iya. Sehingga ketika Anda meminta dengan Allahumma, Anda meminta kepada Allah dengan seluruh nama dan sifat Allah. Dan Anda mengerjakan sunnah Nabi. Ya, kita disuruh meminta kepada Allah dengan nama-nama Allah. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Disuruh kita bertawassul dengan nama Allah. Maka sering-sering bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam kata beliau, wa misluhu wa yazidu fi salatil lail la ilaha illallah salasan Allahu akbar kabira. Dan seperti itu pula kata beliau, ya, ditambah di dalam salat malam la ilaha illallah salasan 3 kali, kemudian mengucapkan Allahu Akbar kabira 3 kali. Dan ini juga hadisnya lemah. Karena ini hubungannya dengan hadis yang kelima tadi. Ada tambahan. Dan ini masuk dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri tadi. Yang saya jelaskan memiliki ya, kelemahan di dalam sanadnya. Kemudian yang ketujuh, kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, di antara doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi SAW, Rasulullah SAW, beliau ketika membaca doa iftitah, Rasulullah SAW mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Istaftaha bihi rajulun minas sahaba faqal ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Dan juga kata beliau hendaknya seseorang membaca doa iftitah dengan mengucapkan Allahu Akbar kabira, Allah Maha besar sebesar-besarnya, walhamdulillahi kathira, segala puji yang melimpah hanya bagi Allah, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah pada pagi dan sore hari. Kata beliau, sesungguhnya doa iftitah ini dibuka oleh seorang sahabat. Kemudian kata Nabi SAW, saya sungguh terheran dengan doa orang ini. Sesungguhnya dibukakan bagi dia pintu-pintu langit. Subhanallah. Allah bukakan pintu-pintu langit ketika seseorang membaca doa ini. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini doanya sahih. Derajat hadisnya sahih ya. Karena ini ya, hadis ya dikeluarkan di dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim ya di dalam kitab sahihnya, dan juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Kemudian yang kedelapan kata beliau, doanya adalah alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Istaftah bihi rajulun akhar faqala sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aitu isnai asharan malakan yaftadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Kemudian di antara doa yang kedelapan adalah seseorang membaca doa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban, yang artinya segala puji hanya milik Allah, pujian yang sangat banyak, thayyiban yang baik, mubarakan fi dan penuh berkah. Maka doa ini ya diubuka oleh sahabat yang lain, diucapkan oleh sahabat yang lain ketika dia membaca doa iftitah. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, aku telah melihat 12 malaikat berebut ya mencatat ya kebaikan pahalanya, lalu menyampaikannya, yakni ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan hadis ini juga hadis yang sahih. Ini doa iftitah yang sahih ya. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka ini adalah hadis yang sahih dan juga diamalkan. Kemudian yang kesembilan, doa iftitah ya, yang diajarkan oleh Nabi adalah seseorang mengucapkan Allahumma lakal hamd anta nurus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu
anta malikus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu antal haqqu wa wa'duka haqqun wa qawluka haqqun wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqq wan naru haqq was sa'atu haqq wan nabiyyuna haqq wa muhammadun haqq Allahumma laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu anta rabbuna wa ilaikal masir faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhir anta ilahi la ilaha illa an wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ya Allah, segala puji hanya bagimu. Engkau adalah cahaya seluruh langit dan bumi serta seluruh makhluk yang ada padanya. Segala puji bagimu. Engkau adalah pemelihara seluruh langit dan bumi serta seluruh makhluk yang ada pada keduanya. Segala puji bagimu. Engkau adalah penguasa seluruh langit dan bumi serta seluruh makhluk yang ada padanya. Segala puji bagimu. Engkaulah yang maha benar, janjimu benar, pasti terjadi. Firman-Mu maha benar, pertemuan dengan-Mu benar dan pasti. Surga itu benar, neraka pun benar, hari kiamat itu benar akan terjadi. Para nabi itu benar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul-Mu adalah benar. Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah diri dan bertawakal. Hanya kepada-Mu aku beriman, hanya kepada-Mu aku bertaubat. Hanya kepada-Mu aku mengadu dan hanya kepada-Mu aku meminta keputusan. Engkau adalah Rabb kami dan Engkau adalah tempat kembali. Oleh karena itu ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dan dosa yang Engkau lebih mengetahuinya dariku. Engkau adalah Zat yang terdahulu dan yang terakhir. Engkau adalah sembahanku. Tidak ada ilah yang hak selain Engkau. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa doa yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala tentang doa-doa iftitah. Di antara doa-doa yang disebutkan tadi Bapak Ibu, ada beberapa permasalahan sebetulnya yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan sempat waktunya. Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting di dalam doa iftitah ini, kita mengetahui kapan kita membaca doa iftitah, kapan kita tidak diperbolehkan lagi membaca doa iftitah. Seseorang membaca doa iftitah itu kapan? Ketika setelah dia bertakbiratul ihram. Kapan doa iftitah ini tidak dibaca lagi? Doa iftitah ini tidak dibaca lagi ketika seseorang itu sudah mulai membaca a'udzubillah. Jadi kalau ada orang bertakbir Allahu Akbar, kemudian dia kelupaan membaca doa iftitah, ya tadi berjualan kada payu langsung baca a'udzubillah. Kelupaan dia membaca doa iftitah, kadang orang lalai ya di dalam salat, kelupaan dia. Terus dia membaca doa a'udzubillah. Taib. Baru setelah itu ingat astagfirullah, saya belum membaca apa? Doa iftitah. Apakah dia berhentikan a'udzubillahnya, dia kembali membaca doa iftitah? Apakah dia lanjutkan baca ta'awudnya tadi? Jawabannya adalah dia lanjutkan baca ta'awud, tidak boleh lagi kembali baca doa iftitah. Jadi kapan habisnya doa iftitah itu? Ketika Anda sudah mulai membaca a'udzubillah, atau Anda membaca bismillah, atau Anda membaca al-fatihah. Maka dari mana saja Anda baca a'udzubillah ke Anda baca, atau bismillah ke Anda baca, maka sudah tidak perlu Anda lanjutkan lagi, ya, tidak perlu Anda ulangi untuk membaca doa iftitah. Tapi Ustaz, kalau ulun kada ingat membaca doa iftitah, seperti tadi kasusnya, apakah ulun sujud sahwi? Orang lupa membaca doa iftitah. Tadi membuliki kada kuat lagi karena kada ingat. Tapi apakah dia harus sujud sahwi akibat dia lupa membaca doa iftitah? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama khilaf dalam masalah ini. Wallahu taala alam. Saya enggak, karena waktu enggak sempat menyebutkan khilaf para ulama dalam masalah ini. Wallahu alam, pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama rahimallahu taala, tidak disunnahkan seorang itu sujud sahwi. Kenapa Ustaz tidak disunnahkan? Madakan kada disunnahkan sujud sahwi. Pertama, tidak ada dalil yang menyuruh kita sujud sahwi ketika kelupaan doa iftitah. Kemudian yang kedua,
Kata para ulama, sujud sahwi itu sesuatu yang lebih dalam salat, bukan rangkaian salat. Sujud sahwi itu ada apa? Ada ketika ada kesalahan. Ketika tidak ada, maka tidak ada sujud sahwi. Berarti sujud sahwi ini sesuatu yang lebih di dalam salat. Asalnya di dalam salat itu kalau ada orang mengerjakan kelebihan di dalam salat itu batal asalnya. Asalnya batal. Orang kalau ada sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang 4 rakaat, sengaja, batal apa tidak? Batal salatnya. Ustaz, uang udah dapat pahala, ulangi salat ikam. Kenapa? Karena batal, tidak dapat pahala. Ya, tapi kalau tidak sengaja tidak. Seorang lupa hitungannya, tapi maksud saya dengan sengaja batal salatnya. Ya. Maka kata para ulama sujud sahwi ini tambah. Maka tidak boleh kita masukkan tambahan ini di dalam salat kecuali dengan dalil. Tidak ada dalil dalam masalah ini. Maka kata para ulama rahimahullahu ta'ala, kalau orang kelupaan doa iftitah, tidak perlu sujud sahwi. Kemudian masalah terakhir di dalam berkaitan dengan doa iftitah ini adalah orang masbuk itu adakah doa iftitahnya? Orang ketika sembahyang masbuk. Misalnya dia datang sholat isya, ternyata imam sudah satu rakaat. Dia masuk ke rakaat kedua. Nah, makmum ini ketika takbir Allahu Akbar, baca doa iftitah adakah? Ataukah dia langsung membaca Al-Fatihah atau tidak? Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau seandainya seorang itu masbuk di dalam sholat, baik itu dalam sholat sirriyah misalnya, sholat duhur, atau sholat asar misalnya, masuk rakaat kedua, apakah dia membaca doa iftitah? Iya. Dia membaca doa iftitah. Kenapa Ustadz makmum itu membaca doa iftitah? Kita katakan ya bahwasanya makmum itu sholat yang pertama kali dia dapatkan itu sholat pertama baginya. Makanya Nabi SAW pernah berkata dalam hadisnya, ma adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Kata Nabi SAW, jika kalian ya mendapatkan dari imam maka sholatlah apa yang kalian dapatkan. Jika terlewatkan maka sempurnakan. Artinya ketika imam masuk ke rakaat kedua, maka bagi makmum itu masbuk itu rakaat pertama. Disunahkan tidak dia baca doa iftitah? Disunahkan. Karena doa iftitah itu berada di rakaat pertama. Sehingga orang yang masbuk di dalam sholat duhur, di dalam sholat asar misalnya, ketinggalan satu rakaat atau masbuk, maka tetap dianjurkan baca doa iftitah. Ustadz, ulun kalau membaca doa iftitah, kira-kira ada sempat baca Al-Fatihah? Imamnya ini kada kawat dikejar Al-Fatihahnya. Kan demikian kadang-kadang. Taib. Maka kalau seandainya kira-kira tidak bisa membaca doa iftitah, maka langsung berpindah ke Al-Fatihah. Tapi kira-kira ya bisa membaca doa iftitah, maka baca doa iftitah, kemudian Anda membaca Al-Fatihah. Adapun di dalam sholat jahar, itu tergantung. Kalau imamnya pas berdiri ke rakaat kedua, kada langsung membaca, Anda baca doa iftitah yang pendek. Ya, baca doa iftitah yang pendek. Kalau imamnya sudah mulai membaca, Anda berhenti. Ya, tidak dilanjutkan. Mendengarkan bacaan imam. Semacam itu. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah pembahasan doa iftitah ini insyaAllah nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Baik. Sisa waktu yang ada mungkin kita gunakan untuk tanya jawab. Malam ini kita pakai kertas saja. Karena mungkin takut besok ada pertanyaan macam-macam untuk besok. Jadi pakai kertas saja ya. Mohon maaf ulun. Jadi antisipasi ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz, keluarga Daun dan kaum muslimin. Di antara khilafiyah ulama terkait hukum apa ini? Ulun hindari datang pertanyaannya. Dihindari datang pertanyaannya. Allahu akbar. Baik. Ikut mencoblos dalam pemilu, menurut Ustadz apakah asalnya ikut memilih atau golput jika melihat keadaan sekarang antara maslahat dan mudarat? Ini sudah saya jawab ya.
Saya sudah menjelaskan, ya bisa dilihat rekaman saya. Ya, insya Allah ya maslahatnya besar seseorang ketika dia memilih ya maka carilah yang terbaik. Tapi bagaimana hukum membuka jasa transfer uang yang jika seorang minta transferkan misal 1 juta maka ia dibayar admin atau jasa senilai 50.000. Apakah diperbolehkan? Terima kasih. Kalau jasa transfer itu dia mengambil keuntungan, transfer uang gitu ya. Dia mengambil keuntungan dari lebih dari yang wajar ya, bukan biaya, maka ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh disebutkan oleh ahlul ilm. Ya, ini tidak boleh. Tapi kalau dia sebatas mengambil hal yang wajar itu karena ada dia dikenakan biaya, dia mengambil sesuai dengan dia dikenakan biaya maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau dia mengambil keuntungan di situ tidak boleh ya, tidak boleh. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu apakah 50.000 itu dia biayanya dia atau keuntungan. Kalau itu dia mengambil keuntungan di 50.000 itu tidak boleh. Tapi kalau sekedar mengambilkan dia kena cash juga. Ya, dia mentransferkan, dia kena cash juga sekian ribu, kemudian dia ambil, tidak ada masalah sesuai dengan dia kena cashnya itu. Lebih dari itu tidak boleh ya. Baik. Afwan bertanya di luar tema. Yang mau bertanya tentang tafsir surah Al-Maidah ayat 44. Yang dimana barang siapa berhukum selain Allah maka dia kafir. Dan di sini ada pendapat Ibnu Jauzi, barang siapa berhukum selain Allah maka dia telah kafir. Jika dia tahu tapi hatinya mengingkari namun tetap mengerjakan maka dia orang fasik. Intinya pertama yang dimaksudkan dengan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun itu maksudnya adalah seseorang meyakini selain hukum Allah, seorang meyakini selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, dia yakini demikian. Dia yakini bahwasanya hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah. Ini yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Tapi kalau dia meyakini hukum Allah lebih baik tapi kadang ingin mengamalkan, ini dia bermaksiat saja. Dia orang fasik. Kenapa? Tidak menjalankan hukum Allah. Sama seperti seseorang tidak menjalankan hukum Allah di dunia. Kita dilarang gibah, tapi tetap menggibah. Sama seperti itu. Tapi tentu ini berbeda dengan yang tadi, tahap dosanya. Tapi sama logikanya. Maka ini adalah sesuatu yang dia kefasikan. Selama dia meyakini hukum Allah itu yang terbaik. Tetapi dia tidak bisa dia amalkan, tidak keluar dari Islam. Baik. Izin bertanya, lebih afdal mana seorang berdoa apakah dalam sholat dan setelah sholat? Tentu para ulama sepakat doa di dalam sholat itu tidak ada khilaf. Doa di dalam sholat tidak ada khilaf. Karena para ulama mengatakan di waktu sholat itu banyak doa-doa yang mustajab. Di antaranya di waktu sujud, di waktu tasyahud, doa mustajab. Falitakhayyar ma syaa minad du'a. Maka berdoa di waktu-waktu tersebut. Adapun di luar salat, Bapak Ibu, di luar salat ini khilaf. Ahlul ilm khilaf. Apakah ada doa di luar salat atau tidak ada? Ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Kalau ditanya saya pribadi ya, cukup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama doa itu juga harus dibagi, ada doaul masalah, ada doaul ibadah. Doaul ibadah tentu ada di dalam salat seperti zikir. Itu doaul ibadah. Tapi yang ditanyakan ini doaul masalah, meminta kepada Allah, ya Allah sembuhkan anak saya lagi sakit. Ya Allah jadikan bisnis saya lancar, payu berjualan dan seterusnya. Ya, itu doaul masalah namanya. Apakah ada setelah salat? Ini khilaf di kalangan ahlul ilm. Bagi yang mengatakan ada, mengatakan boleh ada, mereka mengatakan boleh, mereka mengatakan tidak mengangkat tangan. Jadi setelah dia berzikir, dia berdoa, tidak mengangkat tangan. Ada pun mengatakan tidak boleh, kata mereka tidak. Cukup dengan zikir saja, setelah itu sudah selesai. Kecuali dia ingin berdoa di luar rangkaian tadi. Seperti habis sholat sunnah, untuk sembahyang sunnah berdoa ada masalah karena di luar rangkaian. Adapun rangkaian salat kata mereka adalah berzikir. Maka wallahu a'lam pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah doa itu lebih baik dilakukan di dalam salat. Di dalam salat.
Kemudian, adapun di luar sholat, kita mencukupkan dengan zikir tadi. Zikir tadi. Ya, zikir tadi. Tapi kalau sewaktu-waktu orang itu berdoa tidak ada masalah. Karena kadang orang itu berdoa sewaktu-waktu, contoh ada kondisi tertentu. Abahnya tabrakan, kondisi kritis, kemudian dia berdoa kepada Allah habis sembahyang. Ini sewaktu-waktu, ini tidak ada masalah. Para ulama membolehkan. Saya Shalih Fauzan ditanya masalah ini tidak mengapa kata beliau. Ya sewaktu-waktu. Karena ini adalah kondisi yang berbeda, bukan rutinitas. Ya. Tetapi yang menjadi kalau rutinitas kita jadikan doa itu di dalam salat, di tasyahud, di sujud, Anda berdoa. Adapun di luar salat Anda cukupkan dengan zikir. Kalau setelah itu saat Allah hendak berdoa, misalnya habis salat sunnah, boleh? Boleh. Karena ini sudah tidak ada rangkaian. Tidak ada rangkaian lagi, tidak ada rangkaian. Silakan Anda berdoa. Dan juga dianjurkan kita juga berdoa di waktu apa? Di waktu bainal adzan wal iqamah. Di antara adzan dan iqamah. Kata Nabi SAW, doa di antara adzan dan iqamah, doa yang tidak tertolak. Berdoa di sana. Iya. Maka kadang subhanallah sebagian orang itu fokus pada satu tempat saja berdoa. Padahal tempat berdoa itu banyak. Ya, pada tempat itu berbanyak. Intinya doa setelah sholat itu masalah khilaf. Kalau saya ditanya saya pribadi, saya mengatakan bahwasanya afdalnya adalah di waktu sholat. Kalaupun ada orang berdoa, maka dia usahakan tidak mengangkat tangan. Ya, sebagaimana sebagian ulama yang membolehkan tidak mengangkat tangan semacam itu. Wallahu a'lam. Ada buku yang bagus membahas masalah ini. Bukunya Syekh Muhammad Bakhit Al-Hujaili. Ajwibah Ibnu Qayyim fil Ahadits Al-Muta'aridah. Jawaban Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala terhadap hadis-hadis yang kontradiksi. Jadi beliau kumpulkan hadis-hadis yang mengatakan berdoa setelah salat dan yang mengatakan berdoa sebelum salat. Beliau kumpulkan. Kemudian beliau kasih penjelasannya. Bagus sekali. Ya. Saya nggak tahu apakah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi beliau mengumpulkan hadis-hadis yang kontradiksi sesuai dengan jawaban Imam Ibnu Qayyim. Jawaban Ibnu Qayyim, dan beliau pelajari jawaban Ibnu Qayyim tersebut apakah sesuai, ya kalau tidak sesuai beliau bantah juga, ya. Jadi beliau betul-betul ya membahas secara ilmiah, ya. Itu disertasi doktorah di kuliah hadis, ya, fiqh sunnah. Taib. Apakah kita mengaji atau menuntut ilmu hanya pada ustaz-ustaz tertentu aja dan tidak pada ustaz lainnya? Padahal ustaz tersebut di atas manhaj Ahlussunnah. Mohon nasihatnya. Kalau ustaznya di atas ustaz Ahlussunnah, tuntut ilmu, ambil ilmu dari siapapun. Selama ustaz itu manhajnya jelas. Kalau ustaznya kada jelas, ya jangan. Kenapa? Inna hadzal ilma dinun. Inna hadzal ilm dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ya, sesungguhnya ilmu itu agama. Maka lihatlah siapa kalian ambil ilmunya. Maka seseorang menuntut ilmu tentu dia ambil kepada semua ulama Ahlussunnah, ustaz sunnah. Tapi kalau Anda tidak tahu manhajnya dia, tidak tahu akidahnya, maka jangan. Bukan Anda membenci dia, tidak, tapi ketidaktahuan Anda. Kalau Anda tahu di ustaz sunnah, tuntut ilmu, ambil dari semua ustaz sunnah, semuanya baik pasti. Diajarkan ada sesuatu yang sunnah. Tapi kalau ustaz yang tidak jelas, maka Anda di sini berhenti. Sampai datang kejelasan bagi Anda. Maka seseorang itu jangan mengorbankan sesuatu yang tidak jelas. Sering sekali kita ini sering bertaruh dalam kehidupan kita pada sesuatu yang tidak jelas. Akhwat dilamar oleh ikhwan, dikatakan baik tapi kada jelas bagi orang tuanya. Akhirnya, sudah dah, insya Allah baik aja. Padahal kada jelas. Ngapain Anda mengorbankan diri Anda pada hal yang tidak jelas? Bersabar sampai datang kejelasan. Kalau tidak jelas ya sudah. Tunggu sampai jelas. Maka hidup itu harus jelas. Ya, jangan Anda bertaruh di kehidupan ini sesuatu yang tidak jelas. Ya, ustadznya ini kayaknya ustadznya berjenggot, kayaknya sunnah aja nah. Bismillah. Ini tidak benar. Anda terus gimana ustadz? Anda ini tahu ustadz di sunnah. Kalau pian kada paham, betakun lawan ustadz senior di tempat tersebut. Insya Allah beliau paling paham. Di Banjar ada Ustadz Ahmad, ada Ustadz Hairullah. Betakunan beliau, karena beliau insya Allah lebih paham ya dalam kondisi lapangan yang ada. Jangan kada betakun Ustadz nih ya, Ustadz orang boleh jangan mengambil semacam itu. Maka
Anda punya ustaz-ustaz yang sudah lama di sini mengajar apa macam, bertanya sama-sama mereka. Tentu mereka banyak makan garam, mengerti betul ya keadaan. Jangan tidak bertanya. Kalau kita tidak tahu. Taib. Ustaz, 2 wanita dilaporkan kepada Rasulullah. Ahli ibadah, akhlak buruk. Ibadah pas-pasan, akhlak baik. Rasulullah mengatakan, apa nih? Rasulullah mengatakan yang masuk neraka yang kedua. Yang pertama masuk neraka, yang kedua masuk surga. Apakah sahih hadis ini? Bila sahih, apakah berlaku juga pada laki-laki? Saya tidak tahu hadis ini. Wallahu a'lam. Yang ada adalah peristiwa seorang wanita yang menyiksa kucing. Wanita menyiksa kucing, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzibat dakhalatin nar bi hilrati adzabatha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk neraka akibat kucing yang dia siksa, tidak dia beri makan. Dia kurung, tidak dia beri makan. Di sisi lain adalah seorang wanita yang memberikan makan kepada anjing. Wanita Bani Israel, kemudian masuk surga. Kalau ini yang ditanyakan, hadisnya sahih ini. Tapi kalau selain ini saya tidak tahu. Contohnya dalam masalah ini tidak tahu. Wallahu a'lam. Apakah mengangkat tangan ketika i'tidal tingginya setinggi takbiratul ihram karena banyak hanya setinggi perut? Mengangkat tangan itu pada hakikatnya sama, ya, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika i'tidal sama seperti mengangkat tangan di waktu takbiratul ihram. Dan sudah kita jelaskan, mengangkat tangan itu boleh di sejajar dengan pundak, boleh di telinga dan seterusnya. Kalau orang sejajar dengan pundaknya semacam ini maka tidak mengapa. Ya, kalau dia sejajar dengan telinganya juga tidak mengapa. Maka pada hakikatnya 3 tempat mengangkat tangan itu sama. Ketika takbiratul ihram, ketika ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Taib. Ustadz, di Banjar ini hampir setiap rumah, ya, terus intinya dia mengalap berkah pada sesuatu yang tidak dianggap berkah. Boleh tidak seseorang menjadikan ini sebagai berkah pada sesuatu itu tidak dianggap berkah? Maka tidak boleh ya kita menetapkan sesuatu itu penuh berkah kecuali apa yang ditetapkan dalam syariat. Maka ketika tidak ditetapkan syariat, ya, itu penuh berkah, maka tidak boleh kita tetapkan itu sesuatu yang berkah. Jadi menentukan ini berkah atau tidak itu pertama dari dalil dari Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, ketika sesuatu itu ditetapkan punya berkah, maka cara mengambilnya pun juga sesuai dengan Sunnah. Cara mengambilnya pun juga sesuai dengan Sunnah. Contoh misalnya, air Zam-Zam, air yang penuh berkah. Cara mengambil keberkahan air Zam-Zam itu seperti apa? Oh Ustaz, ulun bawa gasan betetapas saja jam-jam ini. Bolehkah demikian? Boleh tidak dia demikian? Ini air yang penuh berkah. Maka mengambil berkahnya pun juga sesuai dengan cara apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bagaimana cara mengambil berkah ke Zam-Zam? Beliau berdoa sebelum meminum air Zam-Zam dan seterusnya. Maka semacam itu mengambil keberkahan. Jadi mengambil berkah itu pertama itu tuh punya berkah apa tidak? Ditetapkan dalil apa tidak? Kalau ditetapkan dalil, bagaimana cara mengambil berkahnya? Ketika Allah mengatakan watini wa zaitun, ya, buah tin dan buah zaitun, ini buah yang minyak zaitun, pohon yang penuh berkah, sajaratun mubarakah. Ya. Maka bagaimana caranya adalah digunakan, dipakai dan seterusnya. Semacam itu Bapak Ibu, mengambil keberkahan. Taib. Iya. Taib. Ini tidak perlu saya jawab. Ya, karena ini adalah berkaitan dengan pemilu ya, apa macam. Ya, intinya ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikasih pemimpin yang terbaik ya. Mudah-mudahan ya siapa saja yang menjadi pemimpin yang baik ya, berkhidmat untuk kaum muslimin. Taib. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ulun tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.